apa Mbak tantangan terbesar guru dalam menerapkan STEM dan gimana Direktorat SMA menjawab tantangan tersebut? Hmm. Tantangan terbesarnya based on pengalaman kita ya Mas Abui, ketika ngobrol dengan banyak bapak dan ibu guru, khususnya bapak dan ibu guru SMA, biasanya itu lebih banyak di keterbatasan waktu mereka dalam mempersiapkan proyek ini. Gitu. Halo teman SMA, selamat datang di Info Orang Dalam, di mana info seputar kebijakan jenjang SMA langsung dari orang dalamnya. Bersama saya Abu Yana dan hari ini kita sudah kedatangan Mbak Vero. Halo Mbak Vero. Halo Mas Abu. Kabar? Baik. Alhamdulillah. Nah, buat teman SMA yang belum tahu siapa sih Mbak Vero ini, boleh Mbak Vero perkenalkan diri ke teman SMA? Hai teman SMA, saya Veronica Sihombing, tim pembelajaran dan penilaian Direktorat SMA. Untuk tahun ini kami akan fokus di pembelajaran dan salah satunya itu adalah tentang STEM, Mas Abui. Oke, berarti kan di tim pembelajaran ya? Ya, itu benar. ada fokus-fokusnya masing-masing di Betul. tiap tim. Dan Mbak Vero ini kan fokus di STEM. Salah satunya. Iya, betul Nah, Mas Abui. STEM ini sudah dari tahun kemarin juga digaungkan oleh Pak Muti, Benar. Pak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan juga sempat diluncurkan buku panduan atau pedoman Panduan ya? pembelajaran Panduan STEM. pembelajaran Mas Abui. STEM. Nah, tapi sebenarnya STEM itu apa sih Mbak? STEM itu sebenarnya sudah banyak dimaknai ya, dan sebelum yang sekarang ini di Kemendikbud bahwa STEM ini adalah kerangka berpikir, sebenarnya STEM ini malah dianggap hanya sebagai singkatan gitu Mas Abui. Jadi Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics gitu. Bahkan dari beberapa ahli awal-awalnya itu, utamanya di tahun 2013 kalau nggak salah ya saya baca itu, STEM ini dulu dipakai sebagai literasi numerasi untuk bisa membuktikan suatu penelitian gitu. Tapi kemudian berkembang ke sini dan di tahun 2016 kalau nggak salah itu sudah mulai diarahkan bahwa STEM itu adalah integrasi berbagai bidang ilmu supaya ini bisa digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Utamanya itu isu lingkungan, ekonomi gitu ya, dan berbagai permasalahan. Kalau di SMA sendiri ya permasalahan yang di sekitar sekolah gitu. Oke, berarti STEM ini tuh nggak cuma dari satu pelajaran, tapi dia akan memadukan beberapa mata pelajaran gitu ya? Betul Mas Abui, jadi ada karakteristik STEM itu sendiri Mas Abui, ada 3 khususnya ya. Yang pertama itu adalah bahwa kita berangkat dari masalah. Ada masalah yang harusnya kita selesaikan. Dengan cara apa? Ada yang kita sebut namanya praktik saintifik dan engineering. Apa itu? Itu adalah salah satu cara kita untuk bisa membawa anak-anak itu berpikir secara konsep, kemudian mencari ide solusi. Nah, ketika anak-anak ini, khususnya teman-teman SMA nantinya bisa melakukan yang namanya praktek saintifik dan engineering, itu mereka akan butuh berbagai ilmu untuk bisa melaksanakan ini gitu. Nah, disinilah peran integrasi antar mata pelajaran tadi kalau di SMA Mas Abui. Nah, di sini integrasi antara mapel ya setidaknya ada 2 mapel lah yang paling menonjol yang bisa nanti dijadikan untuk bisa menyelesaikan masalah tadi. Jadi itu tadi ya karakteristiknya, ada masalah yang diselesaikan dengan cara apa? Dengan menggunakan praktik saintifik dan engineering dan butuh berbagai mapel untuk bisa memberikan solusinya. Kurang lebih begitu. Oke, berarti nanti misalnya di sekolah itu ada permasalahan apa di lingkungan, maka si STEM ini yang akan mengintegrasikan beberapa mata pelajaran untuk mencari solusi untuk masalah tersebut gitu. Betul sekali. Jadi hadirnya STEM ini sebagai alat bantu ya untuk bisa nanti Bapak dan Ibu guru mengarahkan anak-anak berpikir secara saintifik dan engineering. Wih, keren. Nah, tapi kan ada STEM terus ada STEM ya. Apa bedanya? STEM dengan STEAM gitu ya. Sebetulnya itu hanya penambahan artnya ya Mas Abi. Kalau di STEM itu kan Sains, Teknologi, Engineering, Mathematics. Kalau STEM itu kan Sains, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics gitu.
Bahkan sekarang bukan cuma STEAM Mas Abu, ada yang STEAM SOS, ditambahkan sosialnya, ada yang masuk STEM juga. SOS, ada yang STEM religious yang ditambahkan agamanya gitu. Baru-baru ini di tahun 2025 kemarin bahkan kita punya STEM religious, itu STEM agama ya. Jadi kita buat namanya modul inspirasi, yaitu kiblat untuk tunanetra. Itu dasarnya itu adalah dari mapel agama. Jadi memang sudah banyak sekali variasi STEM ini ya. Tapi kerangka berpikirnya tetap STEM. Jadi nanti mau Bapak dan Ibu guru atau teman-teman SMA ingin menambahkan yang artnya, sosialnya, agamanya, sangat-sangat dipersilahkan. Gitu sepanjang tadi memenuhi karakteristik tadi Mas Abu, yaitu ada masalah yang harus diselesaikan, ada praktek saintifik dan engineeringnya, dan juga integrasi antara mapel. Oke, berarti sekolah bisa mengembangkan sistem ini sesuai dengan karakteristik sekolahnya ataupun dari sesuai kebutuhannya. Betul, sesuai kebutuhannya, sesuai dengan SDM guru dan juga siswanya, sarana prasarana yang dimiliki, kurang lebih seperti itu. Contoh dari si pengembangan STEM ini itu seperti apa, Mbak? Contoh proyek di sekolah misalnya? Proyek di sekolah. Ini yang versi sederhana ya Mas Abu ya. Jadi kapan hari ada salah satu SMA di Surabaya. Itu di mana SMA ini terletak di pemukiman padat penduduk dengan drainase yang memang kurang memadai gitu. Jadi nah guru bisa mengajak siswa nih untuk melihat bahwa apa yang menjadi masalah di sekitar lingkungan kita. Ternyata mereka mendapati bahwa ketika musim hujan itu genangan air itu cukup mengganggu gitu. Dan kita tahu bersama ya kalau genangan air ini dalam waktu yang cukup lama itu bisa jentik-jentik nyamuk itu bisa tumbuh banyak di sana gitu. Jadi dan itu juga diperkuat ya dengan adanya saat itu di sekolah ini ada siswa yang memang terkena DBD gitu ya. Nah kemudian tidak hanya di sekolah ini sih saya rasa ya, bahkan di berbagai sekolah juga beberapa daerah mungkin mengalami hal yang sama gitu. Dan data Kemenkes kan tahu ya kalau DBD itu juga cukup banyak yang terkena gitu, bahkan sampai ada kasus kematian juga. Nah berangkat dari permasalahan ini supaya nanti jentik-jentik ini tidak menjadi bisa dicegah DBD-nya. Nah, guru bisa membawa siswa berpikir untuk bagaimana sih kita bisa membunuh jentik-jentik nyamuk ini gitu ya. Agak mencegah DBD tadi. Iya, selama ini kan sistemnya itu penyemprotan ya dengan cara kimia gitu ya. Kadang-kadang katakanlah itu boleh sebut merek nggak sih, abate gitu ya. Nah, iya. Jadi mereka disemprot biasanya, tapi kan itu bisa mengganggu ekosistem di sekitarnya. Bahkan nanti bukan jentik aja yang akan mati ya. Ada ekosistem lainnya akan menjadi rusak. Nah, bagaimana caranya mereka harus berpikir yang namanya larvasida alami. Jadi menggunakan alat-alat bahan-bahan di sekitar mereka yang murah dan mudah didapatkan gitu ya, untuk bisa membuat larvasida sehingga jentik-jentik ini bisa diatasi atau dicegah supaya bertumbuh lebih banyak. Itu kerangka berpikir STEM juga, Mas Abu. Jadi dari STEM ini bisa menghasilkan sebuah solusi, bukan hanya pembelajaran yang akan didapat oleh siswa, tapi solusi juga untuk lingkungannya seperti itu. Betul. Jadi tidak hanya teoritis saja, tapi bagaimana mereka melihat isu disandingkan dengan konsep yang mereka pahami, kemudian dicari solusinya. Oke, keren banget. Berarti STEM ini bisa berdampak juga kepada lingkungan, bukan hanya hasil pembelajaran si siswa. Nah, tadi kalau bicara mengenal pembelajaran STEM ya di jenjang SMA, apa sih yang paling sering disalahpahami oleh sekolah dan masyarakat, Mbak, tentang STEM? Ini pertanyaan menarik ya, Mas Abu. Terkadang itu karena memang STEM ini belum terlalu familiar, khususnya di Indonesia ya. Terbukti, izin cerita nih Mas Abu sedikit. Siap. Jadi tahun lalu itu memang kami sudah mengumpulkan berbagai praktek STEM dari sekolah. Saat itu kita sampai meminta ke beberapa teman-teman dinas, pengawas, dan juga kepala sekolah ya. Dari banyak, kita kira akan banyak gitu yang submit. Ternyata saat itu yang submit hanya 71 sekolah ya. Yang submit, kemudian ketika kita seleksi screening saja nih, screening belum sampai yang gimana-gimana banget gitu ya. Ketika di screening itu hanya menghasilkan 24 modul STEM yang memang harus kita masih benahi gitu. Jadi
Artinya ini memang belum menjadi familiar gitu, STEM ini belum terlalu banyak diimplementasikan di sekolah, khususnya di SMA. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apa sih yang sering disalahpahami gitu ya? Nah, sekolah, khususnya Bapak dan Ibu guru sering sekali melihat bahwa STEM itu adalah yang butuh teknologi. Gitu. Butuh Iya, karena kan teknologi tinggi. namanya STEM, Iya. ada teknologinya. Wah, butuh Betul teknologi nih. sekali ya. Butuh teknologi tinggi, butuh orang-orang sains di dalamnya gitu. Tapi kenyataannya nggak seperti itu gitu. Katakanlah seperti tadi contoh yang di Surabaya itu ya, Mas ya. Tidak hanya murid sains yang ada di sana, bahkan teman-teman SMA yang juga mungkin sering yang minatnya di IPS gitu ya, sosial, bisa membuat analisis data tingkat penduduk yang mungkin terkena DBD gitu ya analisisnya. Kemudian dari segi artnya kita lihat yang non sains ya, yang dari segi artnya itu mereka bisa menggunakan Poster Canva atau mungkin ya, poster gitu, mendesain media campaign gitu ya. Atau mungkin teman-teman bahasa bisa mereka mengkomunikasikannya dengan cara yang mudah dipahami. Nah, kembali ke teknologi tadi, apakah butuh teknologi tinggi? Tidak selalu gitu ya. Buktinya mereka bisa menggunakan misalnya alat-alat yang ada di sekitar mereka. Untuk larvasida itu mereka hanya butuh bahan-bahan dapur misalnya, katakan itu daun salam, serai gitu ya. Berarti bahan yang mudah didapat. Betul, bahan yang mudah didapat. Jadi tidak terlalu butuh teknologi tinggi begitu Mas Abui. Jadi itulah ada kadang-kadang disalahpahami bahwa STEM itu butuh orang-orang sains gitu, butuh berpikir tingkat tinggi banget gitu ya. Dan juga teknologi yang cukup memadai gitu, tapi tidak harus selalu seperti itu. Ya kalau ada silahkan dipergunakan, kalau tidak ada pun ada kok bahan-bahan di sekitar kita yang bisa kita. Ada cara-cara yang lebih sederhana gitu ya Mbak. Nah tadi kan Mbak Vero bilang kalau STEM ini sebenarnya belum familiar ya di jenjang SMA maupun di masyarakat gitu. Apakah STEM ini karena baru makanya nggak familiar atau sebenarnya STEM ini udah lama gitu? Kalau di Indonesia ya, maksudnya ya. Sebenarnya kalau di kita itu sebetulnya sudah mungkin sudah lama ya Mas Abui ya. Bahkan seingat saya ya di tahun 2018 itu tuh sudah ada sekolah. Waktu itu ada program sekolah rujukan di Kementerian Pendidikan gitu ya. Itu salah satu yang dikembangkan itu adalah STEM. Sebenarnya cuman kesini karena mungkin tidak intens dari segi pendampingan jadi sekolah akhirnya tidak terlalu banyak melanjutkan program implementasi STEM ini di satuan pendidikan masing-masing. Izin tadi pertanyaannya ke apakah sistem ini baru atau sebenarnya sudah sering digunakan gitu ya. Oh iya. Tapi secara gitu. utuh mungkin tidak terlalu banyak meski tidak dibilang baru ya Mas ya. Karena kan sebetulnya sudah banyak Bapak dan Ibu guru khususnya yang mapelnya itu di bidang sains itu yang sudah melakukan yang namanya praktikum gitu. Katakan itu tentang kalor gitu ya. Mereka biasanya ya selain rumus mereka biasanya membawa anak-anak itu ke praktikum di laboratorium seperti itu. Tapi itu sebenarnya sudah menjadi pintu ke STEM gitu. Di situ sudah terlihat praktek saintifiknya. Ketika mereka ingin membuktikan sesuatu, artinya di sana itu sudah terjadi proses berpikir kenapa terjadi gitu. Nah, STEM ini hadir sebenarnya sebagai pelengkap ya. Jadi ketika mereka tahu itu kenapa terjadi, mereka mulai merancang solusi. Jadi engineeringnya muncul di sini. Gitu. Jadi kalau dibilang baru, tidak sih. Sudah mulai diimplementasikan, sudah mulai ada pintu ke STEM-nya. Tetapi STEM hadir untuk kemudian itu menjadi lebih rinci karena kita memang butuh solusi untuk masalah itu. Gitu. Oke, berarti sebenarnya kayak tadi dengan guru membawa siswa ke laboratorium untuk mempelajari panas dan kalor, itu sebenarnya sudah sebagai pintu untuk pembelajaran STEM ya Mbak? Betul, membuat mereka berpikir ilmiah dan itu menjadi ya itu tadi pintu untuk mereka bisa menemukan solusinya. Iya, jadi dari situ mereka kan dapat dasar-dasar ilmunya, baru nanti akan berkembang ke pencarian solusi. Betul. Dari dasar ilmu yang sudah mereka dapatkan. Betul Mas Abu. Oke, berarti dengan guru membawa murid-murid belajar di laboratorium itu kan sudah menjadi salah satu pintu ya untuk pembelajaran STEM. Betul. Gitu. Tinggal nanti guru mengarahkan bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar dan mencari solusinya. Gitu. Betul. Nah, dengan salah satu alasannya itu mungkin ya
Tapi ada nggak alasan lain kenapa sih Direktorat SMA ataupun Kemendikbudristek gini mendorong pendekatan STEM di pembelajaran saat ini? Oke, setidaknya ada beberapa alasan ya kenapa sih kita harus khususnya Direktorat SMA dalam hal ini Mas Abui, kita harus mendukung sekaligus juga mendampingi sekolah dalam mengimplementasikan STEM ini. Sudah juga mendapat arahan dari Pak Menteri ya bahwa memang siswa-siswa kita itu memang harus dibekali dengan kecakapan abad 21. Utamanya itu di inovasinya, berpikir kreatifnya, gitu, dan juga mereka harus dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang berdaya saing global gitu ya Mas ya. Karena sejatinya ketika anak-anak belajar sekarang, mereka bukan untuk bekerja sekarang, tapi supaya mereka dipersiapkan ke beberapa tahun yang akan datang. Dan STEM ini salah satu pendekatan yang bisa kita terapkan untuk bisa membawa mereka menjadi anak-anak yang memiliki kecakapan abad 21. Alasan lainnya itu mereka itu kita lihat ya Mas ya, bahwa Litnum kita juga masih cukup menantang ya, cukup menjadi tantangan saat ini karena memang masih cukup rendah gitu ya. Artinya apa? Bahkan anak-anak kita juga high order thinking skill-nya itu sangat sedikit yang masih sampai kayak HOTS ini gitu ya. Nah, STEM ini bisa membawa mereka memiliki Litnum yang cukup baik supaya mereka nanti bisa memiliki kerangka berpikir yang HOTS tadi gitu. Dan alasan lainnya dengan di samping alasan-alasan tadi lainnya ya Mas ya, ya kita punya generasi emas 2045 gitu ya. Artinya ketika nanti mereka itu dipersiapkan sudah memiliki yang namanya kerangka berpikir kreatif, inovatif gitu ya, kecakapan abad 21 secara umum gitu ya. Artinya mereka akan menjadi generasi-generasi yang bisa membawa Indonesia ke generasi emas di tahun 2045. Jadi ada beberapa alasan utamanya yang 3 tadi gitu Mas. Berarti emang untuk menyiapkan generasi itu, makanya Direktorat SMA dan Kemendikbudristek mendorong nih ya pembelajaran STEM ini. Karena di dunia pun sudah pembelajaran STEM ini sudah sangat marak digunakan gitu dan menjadi kebutuhan malah ya. Oke, nah tadi kan Mbak Vero bilang kalau STEM ini sebenarnya nggak butuh alat-alat canggih, teknologi canggih, tapi kan butuh kayak misalkan tadi yang untuk mencegah DBD kan perlu menguji apakah si kandungan ini bisa membunuh jentik-jentik itu ataupun tidak. Nah, bagaimana dengan sekolah dengan keterbatasan sarana prasarana? Dengan mereka misalkan, kita nggak bisa menguji si bahan-bahan pokok. Nah, apakah mereka bisa menggunakan pembelajaran STEM ini? Sangat bisa Mas Abui. Jadi konsep STEM yang sekarang itu arahan dari Pak Menteri itu kan konsepnya adalah mudah dan murah, gitu ya. Mudah di sini bukan berarti gampang untuk dikerjakan, bukan, tapi sesuai dengan kapasitasnya. Kalau itu di SMA berarti sesuai dengan kapasitas SMA dan mereka terlibat aktif dalam pembelajaran. Kalau murah artinya mereka bisa menggunakan bahan-bahan di sekitarnya untuk bisa melaksanakan pembelajaran STEM ini. Ada praktik baik Mas Abui di salah satu SMA yang saya ingat, di SMA di Bengkulu. Di daerah Bengkulu. Itu mereka di sana itu ternyata gurunya mengajak siswa melihat sungai yang ada di sekitar sekolah. Dan itu dilihat sudah dari segi warna, dari segi mereka melihat bahwa itu sudah terlihat tercemar gitu ya. Dan akhirnya guru membawa anak-anak untuk melihat ekosistem sungai ini. Mereka perlu kemudian melakukan yang namanya penelitian sederhana gitu ya Mas ya. Nah, mereka tidak butuh yang namanya teknologi yang cukup tinggi di sini Mas. Mereka bisa menggunakan yang namanya bahan-bahan murah. Katakanlah itu hanya misalnya ember bekas untuk menampung contoh sampel air gitu ya. Kemudian menggunakan lakmus yang bisa mereka dapatkan di labnya gitu ya. Dan itu nanti di sini bukan masalah teknologinya, tapi bagaimana mereka berpikir dan sadar bahwa di lingkungan mereka sungainya itu tercemar gitu. Dan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa melihat apa yang terjadi dengan sungai ini gitu. Itu sudah kerangka berpikir menuju STEM gitu. Kemudian ketika siswa ini merasa bahwa apa sih yang bisa saya lakukan untuk bisa
memberikan solusi supaya nanti sungai ini bisa tidak tercemar gitu, Mas. Jadi artinya di sini kan tidak perlu yang namanya teknologi tinggi ya, dan bahan-bahan yang cukup mahal gitu harusnya. Kita harus menggunakan yang namanya konsep bahwa STEM itu bisa dilakukan dengan cara mudah dan murah. Oke, itu contoh penerapan STEM dengan metode yang sangat simpel ya, yang nggak butuh bahan mahal, nggak butuh alat canggih, dengan memantau kualitas air aja di sekitar sekolah gitu ya Mbak ya. Betul. Nah berarti apa Mbak tantangan terbesar guru dalam menerapkan STEM dan gimana Direktorat SMA menjawab tantangan tersebut? Tantangan terbesarnya based on pengalaman kita ya Mas Abui, ketika ngobrol dengan banyak bapak dan ibu guru, khususnya bapak dan ibu guru SMA, biasanya itu lebih banyak di keterbatasan waktu mereka dalam mempersiapkan proyek ini. Gitu. Kemudian bagaimana mereka, bapak dan ibu guru kita ternyata belum terbiasa dalam membuat suatu proyek. Katakanlah itu proyek tentang STEM misalnya gitu. Tapi cukup kebantu dengan hadirnya kokurikuler yang beberapa tahun terakhir itu sebetulnya cukup membantu bapak dan ibu guru berkolaborasi dan juga merancang beberapa proyek. Meski belum kita bisa katakan STEM gitu ya. Kemudian tantangan lainnya itu kolaborasi, Mas Abui. Ini menjadi PR banget ini. Di mana STEM ini salah satu karakteristiknya tadi kan sebetulnya butuh integrasi antara mapel. Artinya bukan cuma siswa yang harus berkolaborasi. Bapak dan ibu guru kita juga sih harusnya bisa berkolaborasi satu sama lain gitu. Tapi ketika kemarin saya juga beberapa kali berkunjung ke beberapa sekolah, sudah ada sih sekolah yang akhirnya bapak dan ibu gurunya memang sudah mulai berkolaborasi. Apa yang dikolaborasikan? Misalnya kayak di awal tahun mereka sudah mulai memetakan berbagai tujuan-tujuan pembelajaran yang saling terkait. Kemudian nanti beberapa mapel yang tujuannya saling terkait ini, mereka akhirnya melakukan proyek. Ini cukup menarik ya, dan ini bisa menjadi pintu nanti untuk menjadi implementasi pembelajaran STEM berhasil di SMA gitu. Nah kemudian pertanyaannya adalah apa yang kita sudah lakukan untuk mendukung satuan pendidikan dalam implementasi STEM ini. Terus terang Mas Abui, ini baru kita lakukan di tahun 2025 kemarin lagi ya. Setelah sebelumnya memang ada di program sekolah rujukan gitu ya. Nah di tahun 2025 kemarin itu tuh berbarengan dengan Puskurjar melakukan penyusunan panduan pembelajaran STEM. Itu kita membuat modul-modul inspirasi STEM. Ini memang seperti yang saya ceritakan sebelumnya Mas. Yaitu tadi kita karena memang belum kegambar saat itu bagaimana sih implementasi STEM ini terjadi di SMA. Ya kita akhirnya mengumpulkan berbagai praktik baik tadi. Kemudian praktik baik ini kita akhirnya bawa ke yang sekarang ya, pendekatan kurikulum yang sekarang, yaitu pendekatan pembelajaran mendalam. Nah begitu kita kumpulkan screening, waktu itu ada 71 tadi modul yang sudah terkumpul. Kemudian kita screening, dapatlah 24 modul saat itu. Kemudian dilakukan penyesuaian supaya ini nanti ready to use gitu loh Mas, supaya modulnya ini siap pakai atau bisa dimodifikasi Bapak dan Ibu guru sebagai modul inspirasi STEM. Kemudian kita susun kembali sesuaikan kembali dengan konsep pendekatan pembelajaran mendalam sesuai dengan konsep yang sekarang gitu. Nah akhirnya ini sudah ada Mas sekarang di web SMA ya. Iya. Berarti udah bisa diakses ya sama Bapak Ibu guru ya? Ada 21 modul STEM untuk fase E dan F. Nanti bisa dijadikan sebagai modul inspirasi ya bagi Bapak dan Ibu guru dalam melakukan pembelajaran STEM. Gitu. Jadi tapi ini bukan sekedar teori ya Mas Abi, ini sebenarnya ya praktik tadi, praktik yang sudah dilakukan sekolah tadi kemudian ya. Kita kemas dalam bentuk pembelajaran mendalam. Begitu, oke. Jadi Bapak Ibu guru nih yang masih bingung gimana sih kolaborasi antar mapel, mungkin bisa mencari inspirasi lewat buku-buku itu dan bisa diakses di sma.kemendikbudristek.go.id. Gitu ya Mbak Vero? Oh iya, ada dukungan lainnya Mas Abi ternyata saya baru ingat. Di akhir tahun kemarin, begitu modul inspirasi ini sudah selesai, kita kemarin uji coba sosialisasi di 3 provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan juga Jawa Barat. Hasilnya ya banyak sekolah yang antusias gitu. Ternyata STEM seperti itu, nggak seribet apa yang kita bayangkan gitu. Dan ketika kemudian kita mengajak mereka untuk membuat rencana tindak lanjut, akhirnya sekolah-sekolah yang mendapat sosialisasi itu akhirnya membuat program
untuk bisa mereka memperkenalkan STEM di sekolahnya mulai tahun ajaran ini gitu loh. Oke, berarti mulai tahun ini 3 provinsi itu mudah-mudahan sudah menggunakan STEM gitu ya? Iya, beberapa perwakilan sekolah ya, Iya. tidak semuanya. Betul Mas. Oke, tapi itu udah sebuah langkah awal yang baik untuk mengenalkan STEM dan membiasakan pembelajaran STEM ini ke sekolah-sekolah. Betul Mas, dan di tahun 2026 rencananya kita masih akan menindaklanjuti. Nanti sekolah-sekolah yang belum terpapar STEM kita akan tetap sosialisasikan gitu ya, supaya mereka juga bisa belajar. Kemudian ada juga nanti pendampingan nanti kepada sekolah, tidak hanya di sekolah model ya, dan juga bukan sekolah model pun nanti intinya kita akan sosialisasikan tentang STEM ini di tahun 2026 supaya mereka juga mendapatkan informasi yang sama tentang pembelajaran STEM, dan harapannya mereka nanti bisa juga melaksanakan pembelajaran STEM sesuai dengan karakteristik masing-masing. Amin ya, semoga nih. Jadi Bapak Ibu guru di sekolah yang masih bingung bagaimana pembelajaran STEM itu, silahkan download modul-modulnya buat mendapatkan inspirasi dari sana di sma.kemendikbudristek.go.id, biar ntar editor munculin ya di bawah. Oke, nah Mbak Vero tadi sudah menjelaskan ke kami nih apa itu STEM, terus manfaatnya di pembelajaran dan lingkungan seperti apa, dan ternyata STEM ini adalah menjadi kebutuhan di dunia gitu ya. Harapan dari Direktorat SMA Mbak untuk lulusan SMA-nya nih seperti apa yang ingin dihasilkan lewat pembelajaran STEM? Menjadi lulusan yang berdaya saing global, Mas. Gitu. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi bahwa anak-anak yang belajar saat ini itu kita persiapkan untuk tahun-tahun yang akan datang, gitu ya, untuk bisa menjadi anak-anak yang bisa bersaing di dunia global, kemudian solutif ketika bermasyarakat, gitu ya. Dan STEM ini membawa mereka dengan hadirnya STEM ini mereka akan diberikan kelengkapan-kelengkapan tadi. Katakan itu berpikir kreatif, inovatif. Itulah harapan kita nanti modal mereka untuk bisa melanjutkan lebih ke perguruan tinggi mungkin, bekerja mungkin, dan juga bermasyarakat. Gitu, Mas. Jadi dan mereka dipersiapkan juga untuk generasi emas 2045. Harapannya seperti itu. Oke, itu tadi harapannya ya. Semoga dengan pembelajaran STEM ini generasi Indonesia akan lebih siap untuk menghadapi tantangan global dan untuk bersaing tadi secara global gitu ya Mbak. Amin, mudah-mudahan target itu terwujud dan Amin. tercapai di kemudian hari. Baik, sebelum kita tutup mungkin Mbak Vero ada yang ingin disampaikan ke teman SMA? Silahkan. Oke, hai semuanya teman SMA. Kita sudah berbincang banyak ya tentang STEM saat ini. Dan juga bagaimana Kemendikbudristek khususnya Direktorat SMA mendukung implementasi pembelajaran STEM ini di satuan pendidikan khususnya di SMA. Sebagai akhir kata, mari kita bersama-sama belajar ya. STEM itu tidak harus mahal. STEM itu sesuai dengan apa kata Pak Menteri itu bisa dilakukan dengan konsep mudah dan murah gitu ya. Sudah banyak sekali contoh-contoh, bahkan itu di modul inspirasi yang sudah kami sediakan di web Direktorat SMA itu sudah banyak juga contoh-contoh yang mendukung bahwa STEM itu tidak butuh teknologi yang tinggi gitu ya. Jadi mari kita semuanya berkolaborasi untuk bisa bersama-sama menerapkan atau mengimplementasikan pembelajaran STEM ini, sehingga nanti anak-anak kita itu akan dilengkapi dengan kecakapan abad 21 sehingga mereka bisa menjadi lulusan-lulusan yang bisa berdaya saing global. Oke Mbak Vero, terima kasih banyak atas waktunya sudah kasih kembali. memberikan informasi ke kita tentang STEM. Dan untuk teman SMA itu tadi informasi tentang STEM. Mungkin teman SMA masih ada yang bingung. Jadi gimana sih pembelajaran STEM itu, atau mau mencari inspirasi silakan tadi ya download modul-modul yang tersedia di sma.kemendikbudristek.go.id gitu. Dan untuk para guru juga silahkan lihat di situ dan terapkan pembelajarannya, karena ternyata STEM ini bukan hanya menjadi pembelajaran yang di sekolah, tapi juga menjadi kebutuhan nanti ke depannya. Itu tadi seperti apa yang disampaikan Mbak Vero. Dan mari Bapak Ibu kita bergerak, berkolaborasi antar mata pelajaran dan berinovasi untuk pendidikan yang lebih baik. Gitu. Oke, dan jangan lupa subscribe YouTube channel Direktorat SMA dan juga follow semua media sosial
biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya. Oh iya, komen juga tadi di bawah kalau informasi apa yang teman SMA butuh untuk di episode selanjutnya. Kalau gitu saya pamit undur diri. Mbak Vero terima kasih. Semua teman-teman tim yang bekerja terima kasih. Saya Bu Yana pamit undur diri. Dadah. Teman SMA. Sampai jumpa di info orang dalam selanjutnya.